Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Anissa dengan NPM 2313041021. Di sini saya akan membahas mengenai soft skill dan juga hard skill. Ternyata pada masa perkembangannya remaja itu dituntut untuk mengembangkan dua skill dalam hidupnya. Yang pertama adalah soft skill dan yang kedua adalah hard skill. Mana yang lebih penting antara soft skill dan hard skill ini? Menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Harvard University, mereka menyimpulkan bahwa 80% kesuksesan dari seseorang itu karena kemampuan dari soft skill yang dimilikinya. Sedangkan hard skill hanya menentukan sebesar 20% untuk kesuksesan dari seseorang. Sedangkan untuk hasil riset yang dilakukan oleh LinkedIn, bahwasanya sebesar 57% pemimpin perusahaan akan cenderung percaya bahwa pada saat ini kemampuan soft skill lebih dibutuhkan daripada hard skill. Kemampuan hard skill dibutuhkan oleh banyak orang, namun kemampuan soft skill yang lebih diutamakan. Argumennya adalah karena perusahaan akan lebih cenderung memilih seseorang yang hard skill-nya biasa saja namun memiliki soft skill seperti mau bekerja sama dalam tim, kemudian mudah bersosialisasi dan memiliki passionate di bidangnya, daripada seseorang yang hanya memiliki kemampuan di bidang akademis dan memiliki nilai IPK yang tinggi namun sulit untuk diajak bekerja sama dan tidak bisa bersosialisasi dalam sebuah tim. Kemudian, apa sebenarnya soft skill dan hard skill itu? Soft skill sendiri merupakan kemampuan dasar yang secara alamiah sudah dimiliki oleh semua orang dari sejak lahir. Dan kemampuan ini meliputi 3 hal, yaitu kemampuan untuk bersosialisasi, kemampuan untuk berkepemimpinan, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Atribut yang dimiliki oleh soft skill ini sendiri meliputi kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya motivasi, kebiasaan, sikap, karakter, dan yang lainnya. Dan soft skill ini ternyata tidak bisa dihafal atau dipelajari dalam waktu yang singkat. Untuk lebih jelasnya, soft skill ini adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang dari sejak lahir, dan kemampuan ini memiliki 3 hal utama, yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan untuk berkepemimpinan. Meskipun seseorang sudah memiliki kemampuan ini dari sejak lahir, namun masih ada sebagian orang yang memiliki karakter introvert, kemudian sulit bersosialisasi, kemudian komunikasinya juga masih kurang. Hal itu terjadi bukan karena dia tidak memiliki soft skill atau kemampuan dasar di dalam hidupnya, melainkan kemampuan yang ada di dalam dirinya atau kemampuan dasar itu tidak dilatih atau diasah dengan baik, sehingga hal itu tidak berkembang di dalam hidupnya. Kemudian yang selanjutnya, ternyata soft skill ini tidak hanya mempelajari dan tidak bisa dipelajari di bangku sekolah, di bangku kuliah, atau di bangku khusus untuk kelas lainnya, karena hal itu soft skill ini disebut juga dengan elemen non-academic skills. Kemudian yang selanjutnya, apa sebenarnya hard skill itu? Jadi, hard skill merupakan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Contohnya, untuk seseorang yang ingin melakukan pekerjaan programming, tentunya dia harus memiliki kemampuan berupa pemahaman terhadap bahasa-bahasa tertentu dalam pemrograman tersebut. Nah, kemudian apa perbedaan antara soft skill dan juga hard skill ini? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwasanya soft skill ini dia lebih cenderung kepada interpersonal dari seseorang, dan dia juga lebih mengarah kepada bagaimana cara seseorang berinteraksi dengan orang lain ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk hard skill sendiri, dia adalah keterampilan atau kemampuan dari seseorang yang hanya berfokus untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Kemudian, bagaimana cara mengembangkan soft skill dan hard skill ini? Kita bahas dulu yang pertama, yaitu bagaimana cara mengembangkan soft skill.
Yang pertama adalah memperbanyak interaksi. Interaksi terhadap lingkungan kita, kepada masyarakat di sekitar kita. Kenapa demikian? Karena dengan lebih memperbanyak interaksi, tentu hal tersebut akan membuat kita secara tidak langsung melatih kemampuan berkomunikasi kita. Dan di sisi lain, kita juga akan lebih mudah mendapatkan pengetahuan atau wawasan yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Cara yang kedua adalah fokus kepada skill yang kita miliki. Jadi, kita itu berfokus untuk melatih skill yang ada di dalam diri kita, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengembangkan skill yang kita miliki tersebut. Yang ketiga adalah mengatur waktu. Nah, dengan mengatur waktu ini akan membuat kita menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sistematis, dan kita juga akan mengetahui skala prioritas antara pekerjaan yang penting untuk diselesaikan dan pekerjaan yang kurang penting atau tidak masalah jika tidak diselesaikan. Kemudian yang keempat adalah menambah atau memperluas network atau koneksi atau jaringan relasi kita dengan orang-orang yang baru, sehingga kita juga akan mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan yang baru ketika kita memiliki koneksi yang baru dengan orang-orang yang sebelumnya belum pernah kita kenal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita mengembangkan hard skill yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, dilakukan dengan rutin dan berkonsisten. Jadi untuk segala hal yang kita tekuni, untuk semua pekerjaan yang kita sukai tersebut yang memang menjadi skill atau kemampuan kita, itu harus secara konsisten kita latih, kita lakukan setiap hari supaya itu lebih kita kuasai lagi ke depannya. Kemudian yang kedua adalah meminta kritik dan saran dari orang lain terhadap pekerjaan yang kita lakukan tersebut, sehingganya kita dapat mengetahui kesalahan apa saja yang kita lakukan, sehingga kedepannya kita dapat meminimalisir untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi seperti kemarin. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti kelas secara offline maupun secara online sesuai dengan bidang ataupun skill yang kita miliki. Yang terakhir, yang keempat, yaitu mengejar pendidikan tinggi sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Selanjutnya, beberapa contoh soft skill yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi melewati kemampuan public speaking. Nah, kemampuan public speaking ini tidak pernah terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kemampuan public speaking ini akan selalu kita gunakan baik di bangku sekolah, di bangku kuliah, ataupun nanti ketika kita sudah mendapatkan sebuah pekerjaan. Kemampuan public speaking ini akan selalu kita butuhkan ketika kita ingin menyampaikan pendapat, ingin menyanggah pendapat, ingin mempresentasikan suatu hal, atau mungkin ingin menyampaikan hal yang lain di depan khalayak atau di depan masyarakat umum. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kemampuan leadership atau kemampuan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini kita harus memiliki tanggung jawab yang tinggi, karena dalam hal kita untuk menjadi seorang pemimpin, kita tentunya akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan dalam masyarakat yang nantinya akan kita pimpin. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis ini termasuk ke dalam salah satu contoh dari soft skill. Mengapa? Karena dengan kita melakukan sering berpikir kritis, kita akan mengetahui banyak hal lagi yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menumbuhkan rasa ingin tahu. Caranya adalah dengan bagaimana cara kita untuk dapat memperluas lagi pengetahuan yang kita miliki saat ini. Untuk itu, kita tentu akan memiliki banyak sekali pertanyaan tentang hal-hal yang baru kita ketahui. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan menjadi pendengar yang baik. Mengapa kemampuan ini termasuk ke dalam soft skill? Karena dengan kita mendengarkan pendapat dari orang lain, tentu kita juga akan mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan. Sehingganya kita juga akan memperluas ilmu yang ada di dalam diri kita. Terakhir, contoh yang saya berikan adalah kemampuan beradaptasi atau flexibility.
Nah, kemampuan ini termasuk ke dalam kemampuan soft skill karena ketika kita bisa untuk melakukan beradaptasi dengan lingkungan kita atau dengan masyarakat yang baru, itu akan mempermudah kita untuk melakukan banyak hal-hal baru yang nantinya akan membuat diri kita berkembang dengan skill yang kita miliki tersebut. Terakhir adalah manfaat dari memiliki soft skill dan juga hard skill. Jadi, kita akan mendapatkan manfaat dari memiliki hard skill dan juga soft skill ini, yaitu untuk mempermudah kita mendapatkan sebuah pekerjaan, kemudian untuk membuat kita mudah melakukan beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita, dan yang terakhir adalah untuk mempermudah kita melakukan komunikasi antara kita dan orang lain. Begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.